Selamat siang, Ibu ya. Oke, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, baik. Oke, baik. Hari ini kita ada kegiatan coaching ya. Oke, jadi saya hari ini bertugas sebagai pengamat untuk pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan bersama coaching. Sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama. Paling pertama, saya mau informasikan rubrik penilaian terhadap coaching yang dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana Ibu melaksanakan coaching sesuai dengan alur tindak. Dan yang berikutnya bagaimana Ibu berusaha untuk melaksanakan coaching dengan beberapa kompetensi. Yang paling pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mampu untuk mendengarkan secara aktif, dan yang paling ketiga adalah melakukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan kepada Ibu. Menurut Ibu, kira-kira itu apa yang mau Ibu dapatkan dari hasil coaching? Baik, terima kasih Ibu. Indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching kali ini, yang pertama, saya mampu mengembangkan kompetensi saya itu bisa mendengarkan dengan aktif. Kemudian saya juga mau bahwa dari proses coaching ini ada tujuan yang saya dapatkan, yaitu saya bisa membantu coaching dalam penyelesaian masalah. Oke, dalam proses coaching kita punya prinsip ya Ibu. Yang paling pertama itu kemitraan, kita kolaborasi antara dan coaching. Yang kedua itu tuh kita harus punya kreatif untuk bisa memberikan solusi atau membantu menangani masalah yang dialami oleh coaching. Tapi yang ketiga, yang paling terakhir adalah kita berusaha untuk menggali potensi atau kekuatan dari coaching tersebut. Oke Ibu, saya persilakan Ibu untuk bisa melakukan coaching bersama coaching. Terima kasih Ibu, selamat siang. Selamat siang Pak Eman. Siang, ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, saya kabar baik. Namun dengan kehadiran Pak Iman di sini mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diceritakan? Baik, terima kasih Ibu. Saya kesempatan ini saya bersyukur sekali karena saya bertemu Ibu dan ada sedikit perasaan atau pengalaman saya yang saya anggap ini menjadi persoalan. Kalau tidak saya sampaikan ke Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan solusi untuk saya. Apa harapan Pak Iman dari pertemuan ini? Yang saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bisa mendapatkan cara keluar solusi yang terbaik ini. Memotivasi saya supaya kedepannya lebih baik. Bisa Pak Iman ceritakan sedikit yang dialami? Baik, itu yang saya alami kemarin perkhidmatan Liga Pelajar Surat Lekal. Saya diminta untuk menjadi pelatih, tapi posisi saya sebagai asisten pelatih. Dan itu saya persiapan hampir 3 bulan. Dan tentu persiapan ini membawa dampak ke tugas pokok saya sebagai guru, di mana selama 3 bulan itu anak-anak saya tidak masuk. Ketika saya masuk itu 1 minggu menjelang ujian. Jadi dalam waktu 3 bulan ini kami benar-benar fokus dalam kegiatan persiapan untuk selatih, sehingga tugas Pak Iman di sekolah itu belum mulai tapi tidak diatur secara baik. Tidak berjalan, saya masuk, tapi ada rekan sejawat saya yang masuk, tetapi menurut pengakuan anak-anak tidak sama. Iya, tidak sama. Dari persoalan yang Pak Iman hadapi ini, kira apa rencana atau yang mau Pak Iman lakukan? Yang saya lakukan ini semenjak saya masuk itu, saya coba dekati mereka. Saya coba tanya kira-kira apa. Dan mereka yang paling pertama mereka bikin rindu. Yang kedua memang untuk materi banyak sekali yang tertinggal. Dan menyikapi ini memang sebelum saya kegiatan saya membantu dengan tugas. Dan saya selalu pantau mereka melalui rekan sejawat tadi, perkembangan mereka.
Dan setelah saya masuk ini 1 minggu selanjutnya ujian, dan saya upayakan 1 minggu itu saya mengejar anak-anak yang belum membereskan tugas, dan juga ada beberapa nilai yang belum saya ambil. 1 minggu itu yang saya ambil. Di 1 minggu ini benar-benar Pak Iman harus kerja ekstra ya. Itu resiko. Saya rasa Pak Iman dari rencana yang Pak Iman lakukan ini, Pak Iman masih punya semangat, dan jika dilakukan dengan di program secara baik pasti bisa diselesaikan meskipun waktunya hanya 1 minggu. Kira-kira dari rencana tadi, menurut Pak Iman siapa yang bisa Pak Iman libatkan untuk membantu mendapatkan hasil yang baik? Yang tentunya saya sebelum ke rekan-rekan guru, kepala sekolah, guru mata pelajaran, kepala kelas, saya tentunya membangun komunikasi dengan siswa dulu. Karena gaya pendekatan saya setelah saya mengikuti CJP ini, banyak hal yang saya ubah. Bagaimana kita membangun komunikasi yang positif, dan syukur puji Tuhan anak-anak tugas-tugasnya mereka bereskan tepat waktu, dan juga membangun kembali komunikasi dengan rekan sejawat untuk menguatkan saya, juga rekan-rekan guru balik kelas. Dari beberapa rencana aksi ini, kira-kira apa yang paling dekat, yang paling pertama lakukan di waktu dekat ini? Tentunya saya membereskan dulu nilai-nilai yang belum. Menurut Pak Iman ini, dari rencana-rencana yang Pak Iman maksudkan ini, seberapa yakin Pak Iman bahwa rencana ini bisa berhasil? Ya, kalau seperti itu saya pasti yakin, karena selain saya komunikasi dengan siswa, dengan rekan sejawat juga. Kalau bagi saya mata pelajaran PJOK itu bukan soal nilai, tetapi lebih dari itu bagaimana mereka bisa mengetahui, memahami, menghargai mereka punya tubuh agar tetap bugar, segar, itu ya. Luar biasa sekali. Saya melihat bahwa dari apa yang disampaikan oleh Pak Iman, Pak Iman punya semangat yang tinggi. Ya, jadi kalau misalnya Pak Iman sudah ketika Pak Iman membangun relasi yang baik dengan siswa, dan siswa memahami apa yang sedang kita alami dengan berbagai strategi yang kita buat, saya yakin bahwa anak bisa sampai. Saya berharap bahwa rencana itu bisa dijalankan dengan baik, dan tentunya anak bisa mengikuti ujian. Ya, dan saya memberikan sedikit kekuatan kepada Pak Iman, terus semangat, mengembangkan segala potensi yang Pak Iman miliki untuk keberhasilan anak-anak. Terima kasih Pak Iman. Kita dibatasi oleh waktu, namun di lain waktu saya masih menunggu cerita-cerita dari Pak Iman berkaitan. Itu yang saya harapkan. Ya, aksinya semoga berjalan baik. Terima kasih Pak Iman. Selamat siang. Selamat siang Ibu In. Oke, terima kasih. Tadi saya sudah melihat proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai penilaian tentang proses coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu tadi. Dari penilaian tersebut saya melihat bahwa Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alurnya. Ibu sudah berusaha mendengarkan dengan aktif, mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa memancing coaching supaya bisa lebih terbuka untuk menceritakan masalah atau kendala yang dialami, dan juga tadi Ibu juga sudah berusaha untuk membuat coaching bisa melihat kekuatan atau potensi yang dimilikinya melalui tanggung jawab dari coaching menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Dan juga tadi apa yang saya dengar bahwa Ibu sudah berusaha untuk bisa memotivasi coaching terhadap permasalahan yang sedang dialaminya. Oke Ibu, kira-kira menurut Ibu bagaimana perasaan setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Baik, terima kasih Ibu. Yang paling pertama saya merasa saya senang, saya lega juga, artinya dari proses coaching ini saya sudah membantu teman yang mengalami kesulitan, yaitu coaching tadi. Kemudian proses coaching ini juga berjalan dengan baik. Ya, saya juga melihat bahwa prosesnya sudah berjalan dengan baik. Dari kompetensi yang tadi Ibu sudah ingin mengembangkan itu pada saat proses coaching, saya sudah melihat bahwa sudah berjalan dengan baik. Kira-kira menurut Ibu sendiri, kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan pada kegiatan coaching selanjutnya? Nah, kalau dalam kegiatan coaching selanjutnya, saya ingin mengembangkan itu lebih ke
bagaimana saya hadir secara penuh. Ya, selain saya mendengarkan, tapi saya hadir artinya saya benar-benar fokus memberikan semua pikiran perasaan saya terhadap apa yang dialami Koci, tapi tidak benar-benar saya terlalu larut dalam persoalannya sehingga saya bisa membantu Koci dalam menyelesaikan persoalan. Baik Ibu, luar biasa sekali. Ibu sudah berusaha untuk mencoba mengembangkan kompetensi coachingnya Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Nanti di lain waktu kita akan bertemu lagi di supervisi selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang.